Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan, karena di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjut ke pernyataan terkait dengan adanya bangunan ataupun adanya pepohonan yang itu sudah terlanjur dibangun di tanah milik syirkah yang dijual. Jadi kembali kita ulangi, di sini skemanya masih menggunakan skema yang lama, di mana ada sebidang tanah ini dimiliki dua orang, yaitu si A dan si B. A dan si B itu punya porsi 50-50. Nah, kemudian si B ini dia menjual porsi kepemilikannya, yaitu 50% saham dia pada tanah tadi kepada si C. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si C gunakan gitu ya kepemilikan tadi, atau dia membangun pada tanah itu, memberikan atau dia menanami pepohonan di tanah tersebut, karena dia berangkat dari dasar di mana saya sudah membeli 50% milik si B. Pertanyaannya, ketika si A baru sadar dan si A baru tahu bahwa B sudah menjual, B sudah melepaskan kepemilikannya kepada si C. Di sini kenapa si A itu telat taunya? Mungkin dia sudah jeda waktu yang cukup lama. Bisa saja memang ada upaya-upaya dari si C dan ada upaya dari si B untuk menutupi itu atau menyembunyikannya dari si A. Sehingga di sini disebutkan fa'in bana au gharasa. Sekiranya si C, pihak ketiga yang membeli porsi kepemilikannya si B, itu dia sudah mendirikan bangunan atau dia sudah menanam pepohonan, fali syafi'i tamallukuhu biqimatihi. Maka si A itu punya hak, karena si A itu sebagai syafi', sebagai rekan kongsinya si B di awal, dia punya hak untuk mengambil itu dengan cara syuf'ah. Berarti dia punya hak untuk tarik biqimatihi, dibayar dengan berapa? Nilai 50% dari saham si B tersebut. Wa qal'uhu, dan dia punya hak juga untuk apa? Mencabut, membongkar. Kalau mencabut berarti pepohonannya dicabut. Kalau membongkar berarti yang dibongkar adalah bangunan-bangunan miliknya si C tadi. Nah, cuman ada catatan di situ, yaghram, si A tadi akan dikenai ganti rugi atau dia disuruh membayar kerugian yang muncul karena adanya aktivitas pencabutan dan adanya aktivitas pembongkaran. Kenapa bisa dibebankan kepada si A atau pihak pertama atas kerugian-kerugian yang muncul dari aktivitas pencabutan dan pembongkaran itu? Nanti akan dijelaskan sisi fikihnya seperti apa. Baik, kita ikuti dulu narasi yang dibawakan di sini. Qaulu al-muallif fa in bana au gharasa yatanafa ma'a qawlihi fi ma sabaq inna syuf'ata alal faur. Nah, di poin sebelumnya
Sebentar, ini trouble ya. Di poin sebelumnya itu ada penegasan bahwa si A itu diminta untuk segera menarik syuf'ah tadi. Cuman kok di sini agak muncul keanehan, dalam artian keanehan, kan untuk membuat bangunan itu butuh proses. Lalu menanam pohon sehingga pohon itu menjadi tinggi, menjadi besar, itu kan ada proses. Artinya lama, dari mulai ditanam pondasinya, dibuat pondasi, lalu sampai tadi pohon itu dirawat hingga menjadi tinggi, itu kan lama prosesnya. Sehingga kok bisa baru tahu itu si A? Maka di sini dikatakan fakaifa yakunu bina wa ghiras wa syuf'a 'alal faur. Na'am qad yahsulu zalika bi an yakuna hunaka hilah. Iya, itu hal yang masuk akal dan memungkinkan untuk terjadi. Kenapa? Karena dia ada upaya-upaya. Di sini dikatakan ada hilah dari pihak B dan pihak C. Untuk apa? Menutupi itu. Di mereka yukhfa 'ala syarik al-bai' fa ya'ti al-mushtari wa ka'annahu wakil. Sehingga pada saat si C datang ke tanah itu, lalu dia misalkan membangun, dia menanam pohon, dia memposisikan seolah-olah saya adalah wakilnya si B. Saya ini suruhannya, saya ini orang yang menjadi perpanjangan tangan si B buat nanam, buat bikin bangunan. Jadi sehingga si A tidak ada rasa curiga. Oh ya sudah. Dia kira si C itu adalah memang perpanjangan tangan dari si B. Wasyariku yazunnu anna hadza wakil wa la yadri annahu intaqala al-milk. Dan karena dia hanya berpikiran posisi si C tadi sebagai wakil saja, nggak ada kecurigaannya kalau kepemilikan si B ternyata sudah berpindah ke C. Wa ba'da zalik ya'lamu annahu intaqala al-milk. Baru nanti setelah berselang beberapa lama, bangunan sudah jadi dan pepohonan sudah didirikan, ditanam, baru dia, ini ternyata punya si C. Oh berarti punya B sudah dijual ke C, kan gitu. Baru dia ngeh. Fahina idzin yatasawwar annal mushtari yabni wa yaghras wa fa innama fa idza bana agharasa yukhayyar asy-syafi' baina amrayn. Hingga begitu dia sadar, kita kasih dia dua pilihan. Kamu sebagai rekan kongsinya si B, kamu ada dua pilihan. Pilihan pertama yaitu baina tamallukihi biqimatihi au qal'ihi wa yaghram an-naqs. Kamu pilihan pertama, ambil kembali porsi kepemilikan si B, kamu bayar. Sudah? Dan dicabut gitu ya. Kalau dicabut tadi kan berarti pilihannya kalau dia mau kalau dia mau tarik itu, oke lah gini aja deh, bangunan yang dibuat oleh si C itu biar saya beli gitu. Berarti bangunannya ini saya bayar. Berarti kan dia akan bayar untuk menarik pembelian untuk porsinya si B satu, dan si A akan membayar nilai bangunan dan membayar nilai pohon. Kan itu yang akan dia bayar, ada dua. Tapi kalau dia tidak berkenan, mohon maaf, saya tidak berkenan untuk membayar nilai bangunan, saya tidak berkenan untuk membayar nilai pohon. Mau nggak mau berarti silahkan cabut pohonnya, silahkan bongkar bangunannya. Kalau dia ambil opsi itu dan muncul di situ kerugian secara ekonomi, ya sudah, dia harus ganti. Itu pilihan buat si A tadi. Fa in ikhtara at-tamalluk falahu dzalik. Nah, biar simpel, memang kalau si A ngerasa cocok dan tidak
dirugikan, ya dia bilang aja biar udahlah nggak apa-apa bangunannya biar di situ, nggak usah kamu bongkar, pohonnya biar aja di situ, nanti saya ganti biayanya atau saya ganti berapa nilainya. Walakin kaifa na'rif? Nah, muncul pertanyaan, kalau dia ambil opsi 1, gimana cara kita tahu qimata al-ghiras wal bina? Berapa harga bangunan ini dan berapa harga pohon-pohon yang sudah ditanam oleh si C? Caranya, kata Syekh di sini disebutkan, nuqaddiru al-ardha khaliyatan minhuma summa nuqaddiruha wa huma fiha. Caranya begini, anggap lahan ini masih kosongan, belum ada bangunannya tadi, belum ada pohon. Kira-kira kalau kita jual lahan ini kosongan tuh berapa harganya? Sudah? Nah, sekarang kalau kita jual tanah ini, di mana di atas tanah itu sudah ada bangunan, di atas tanah itu sudah ada pohon. Kira-kira jadi berapa tuh harga jualnya gitu ya. Nah, selisih antara harga jual tanah yang sudah disertai bangunan dan pohon dengan harga tanah ketika polosan, itulah berarti harga dari bangunan dan tanah. Itu cara naksirnya atau cara menilainya. Walakin mana tadi? Wal farqu bainal qimatain huwa qimatul ghiras wal bina. Jadi caranya dilihat, ketahui berapa selisihnya. Fa in qala qail limadha la nu'tihi qimata al-ghiras wal bina min aslihi. Nah, ada yang tanya, kenapa enggak kita bayar aja gitu? Berapa harga material yang kamu keluarkan untuk bangunan ini? Berapa biaya tukang yang kamu bayarkan? Berapa? Karena kan bangunan itu biasanya butuh material satu, butuh pertukangan satu, butuh mungkin ada perizinan. Ya udah kita ganti aja, berapa pengeluaran kamu? Atau pohon, kamu beli bibitnya berapa? Terus jasa tukang tanamnya berapa? Pupuk yang sudah kamu keluarkan berapa? Biar kita ganti. Kenapa nggak model begitu saja? Kata Syekh ya. Nakul la yastaqim, hada la yastaqim. Model gini kurang pas, kata Syekh. Kenapa? Li'annal umura qad tarakhas wa qad tazid wa qad takunu qimatul mawad qabla an tubna wa yu'alaf bainaha syai'an wa qimatuha ba'da al-bina syai'an akhar. Kenapa hal itu tidak bisa kita jadi acuan? Karena terkadang harga itu kan berubah ya. Maksudnya harga bangunan dulu, bahan bangunan material itu dulu beda dengan yang sekarang. Bisa tambah mahal, bisa jadi lebih murah. Kemudian benda-benda tadi kalau kita beli secara perintilan gitu kan. Perintilan itu artinya ya beli pasirnya, batunya, semennya, besinya, pakunya, kayunya, plus jasa tukang-tukangnya. Itu beda ketika bendanya sudah jadi satu bangunan utuh. Kadang lebih mahal kalau kita jual ini sudah. Makanya kan kata Syekh yang disarankan seperti tadi aja. Pengaruh bangunan ini terhadap tanah berapa persen, kira-kira nilainya berapa. Walaupun biasanya kalau kita bicara harga jual umumnya gitu ya, yang cukup signifikan itu justru si tanahnya. Bangunan tidak begitu. Tapi memang biasanya akan ada nilai khusus untuk bangunan ini. Nah, silakan tuh mereka deal-dealan antara C dengan si A, berapa ketemunya, berapa si A harus bayar ke si B, ke si C. Wal adlu huwa an tuqawwam al-ardu khaliyah minal ghiras wal bina summa taqumu fiha al-ghiras wal bina fama baina al-qimataini yakunu huwa qimatul ghiras wal bina. Jadi yang adil yang disarankan oleh beliau adalah tadi metodenya, nilai berapa sih tanah ini ketika kondisinya sudah ada bangunan dan pohon dengan tanah ketika masih kosongan. Nah, selisihnya itu tuh kasih ke si C tadi. Fa idza qala asy-Syafi'i ana urid an yabqal ghiras wal bina wa ana u'tikum al-qimah fa innana naqbal. Jadi kalau si A bilang udah biar bangunannya saya beli,
pohonnya saya beli, ini saya bayar. Itu bisa kalau dia mau. Wa in qala ana la urid an yabqal ghiras wal bina. Sekarang skenario kedua. Kalau si A tidak mau untuk memiliki bangunan itu dan dia tidak mau memiliki pohon-pohon yang ada di situ. Bisa karena misalnya si A itu punya plan lain di mana tanah itu sama dia bukan mau dipakai untuk bangunan yang seperti yang dibuat oleh si C, dan dia posisi pohon-pohon tadi nggak cocok dengan plannya dia. Bisa saja gitu ya. Misalnya si A mau bikin gudang, dia mau buat gudang, berarti kan lahan ini akan full dengan bangunan, nggak ada dia bikin pohon, dan dia nggak butuh ruangan yang banyak, memang posisinya lebar gitu, warehouse dan sejenisnya. Sehingga dikatakan di sini urid an abni al-ard ala syaklin akhar. Jadi saya pengen tanah ini mau saya buat gedung, cuman dengan kondisi atau dengan desain yang berbeda, ghair syakl al-mawjud, bukan yang seperti sekarang. Fahalahul haq an yakla'ahu, boleh nggak kalau si A tadi bongkar bangunan lama atau cabut pohon-pohon yang ditanam oleh si C? Na'am lahul haq, jawabannya iya, dia punya hak atas itu. Fa idza qala al-mushtari hadhihi adawati wa alati hadha hadidi wa hadha labini wa hadhi abwabi fala tatasarraf fiha. Nah, bagaimana kalau misalnya si C nggak terima? Jadi si C bilang, ini materialnya punya saya, ini besi-besi yang ada di bangunan ini punya saya, ini batu bata yang kepake, batakonya itu punya saya, dan material di sini kayu-kayunya, pintunya, jendela punya saya. Dan kata si C, fala tatasarraf fiha, jangan sentuh-sentuh, jangan sampai kamu berani bongkar-bongkar. Marah tuh si C. Naqulu lahu tasarraf fiha, kita bilang sama si A, abaikan saja ucapan si C, sudah, kamu silakan bongkar bangunannya, kamu silakan. Kalau kamu tidak berkenan dan kamu punya kepentingan lain, bukan sekedar ingin nakal ke C, tidak. Memang si A ada kepentingan lain yang nggak bisa dinego. Bangunan ini memang nggak bisa ada di sini. Udah gimana didesain nggak bisa. Dah waklaha, kamu bongkar. Lakin tagraman naqs, tapi kamu harus tanggung jawab atas risiko, atas kerugian yang muncul gara-gara pembongkaran ini. Apa contohnya kerugiannya? Misalnya kalau bangunan dibongkar tuh, mungkin batu bata bisa utuh. Kenapa? Ya karena kita pecah satu-satu kan, semennya dipecahin sehingga batu batanya masih bisa dipisah-pisah gitu, karena kita bersihkan dari semen-semen yang nempel. Besi mungkin masih bisa, tapi kalau cor-coran itu kan nggak bisa. Mungkin ada batu-batu itu mungkin masih bisa dimanfaatin. Apalagi kalau sebuah bangunan kita bongkar kusen pintunya, kerangka itu masih bisa ya, jadi masih bisa dipakai nanti di tempat lain, walaupun memang harus pelan-pelan juga bongkarnya. Terus intinya kalau muncul kerugian di situ atau kerusakan, nanti ditanggung oleh si A. Fa idza qaddarna anal abwab wal labin naqasat ba'da qal'iha fa innahu yatman. Kalau benda ini dibongkar jadi berkurang karena dia kan jadi barkas, jadi barang berkas, dan turun nilainya memang. Nah, kerugian itu diganti, di cover oleh si A. Berapa selisihnya? Jadi kan tetap ada kusen bekas itu ada nilainya, terus batu bata bekas itu ada nilainya, besi bekas itu ada nilainya, tapi memang tidak sama dengan nilai baru. Wal ghiras kadzalik yatman an-naqs, termasuk pohon itu kalau si A tidak berkenan boleh dia bongkar. Si C marah misalnya, tidak apa-apa, abaikan saja. Toh itu berdiri di atas tanah yang memang miliknya si A, dan si A membeli kan tadi porsi saham dari si B yang kadung kejual ke C. Wal ghiras kadzalik yatman an-naqs fihi fa idza naqasati syajara ba'da qal'iha yatman naqsaha
Fa in kanat asyajarah ba'da qal'iha la yumkin. Nah, sekarang kalau pohon, kalau bangunan mungkin sisa-sisa material atau material bekasnya itu kan masih bisa dipakai ya. Kalau pohon gimana? Pohon dibongkar dan terus membuat dia akhirnya jadi bantet gitu ya, tidak tumbuh lagi, sulit untuk kembang. Itu ada nilai kerugian secara ekonomi. Oke, ganti, bayar gitu. Dan seterusnya. Fa idza qala qail limadza. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa dalam case semacam ini, kenapa gitu ya? Si A itu ada kewajiban tatmin, ganti rugi. Padahal kan saya nggak salah apa-apa, kata si A. Yang bikin bangunan siapa? Si C. Tapi saya nggak butuh bangunannya. Saya nggak mau lah beli bangunannya. Kenapa ketika saya bongkar saya harus ganti kerugian ataupun risiko yang muncul tadi, kerusakan itu, kenapa saya harus ganti, kata si A. Dan kita dulu pernah bahas ya kasus terkait dengan ghosab. Ghosab itu berarti pencurian, perampasan hak orang lain. Dia pakai, dia gunakan tanpa izin pemiliknya. Kenapa dalam kasus pencurian la taj'aluna lil ghasibi haqqan? Barang curian, misalkan ya tadi ada tanah nih, tanah kemudian dikuasai oleh orang, dia bikin bangunan di situ, itu boleh nggak digusur? Boleh, digusur, kita suruh bongkar, kita nggak ada kewajiban ganti rugi di situ. Malingnya marah-marah, wah saya nggak terima ini, kamu harus ganti, bayar ke saya. Enggak, bapak maling, bapak itu menduduki tanah saya, nggak ada izinnya. Nggak berhak bapak bikin bangunan di situ. Saya nggak peduli, pokoknya rusak, bapak pindah, bapak bongkar sendiri atau kami yang bongkar. Itu kan, kalau bapak mau bongkar silahkan, saya kasih waktu untuk bongkar. Kalau nggak, besok saya datangkan alat berat, saya robohkan rumah ini. Itu kita nggak perlu ganti itu ke maling, nggak ada bayar misalkan berapa pak dulu nilai material barunya, nggak ada, itu udah abaikan saja. Nah, kenapa dua kasus ini dibedakan? Kenapa gitu ya? Li'annal mushtari gharasaha wa bana bihaqqin amal ghasib gharasa wa bana bila haqqin fala syai'a lahu. Nah, bedanya si C itu ketika dia menduduki tanah, si C itu ketika dia mendirikan bangunan, kemudian ketika dia nanam pohon, dia kan mendapatkan sekian persen saham si B dengan cara apa? Dengan cara membeli. Bayar dia kepada si B, sehingga jalurnya dari C ke B itu jalur yang halal, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Berarti kan dia menanam atau dia mendirikan bangunan itu dasarnya benar, dia tidak maling, tidak seperti kelakuan pencuri tadi. Beda dengan pencuri. Makanya nanti ada satu kaidah yang biasanya sering dibawa dan sangat bersinggungan langsung dengan kasus pencurian itu. Rasul menyebutkan laisa li'irkin zalimin haqqun, keringat, keletihan dari orang-orang yang zalim itu tidak ada nilainya, tidak diperhitungkan, tidak ada hak dia di situ. Itu yang mendasari kenapa tadi kita ketika minta pencuri itu pergi, ganti, bongkar bangunannya, kita nggak perlu ganti apa-apa sama dia, karena memang defaultnya dia menduduki itu secara zalim. Beda dengan si pembeli tadi, si C. Fa mafhumuhu annal irqa ghair zalim lahu haq. Ada haknya karena dia masuk ke situ dengan cara yang benar. Itu perbedaan ya antara kasus kita dengan pencurian tadi. Fa idza qala asy-Syafi'i ana urid an ahdimal bina wa aqla al-ghars walakin la adman an-naqs. Nah, gimana kalau si A nego nih, atau si A mengatakan begini, pokoknya ya saya pengennya bangunan ini dibongkar, pohon ini dicabut, tapi saya nggak mau ganti rugi, ada kerusakan dan udah saya nggak mau tahu, pokoknya ini bersih dari tanah saya nggak mau tahu. Taunya angkat rumah ini, taunya cabut pohon ini.
masalah nanti. Nah, rumah tadi kan cara membongkarnya bisa dengan dua cara kan. Cara bongkar rumah gimana? Dipreteli satu-satu. Kalau itu bisa dipastikan, ya bisa dipastikan ada kerugian. Kenapa? Ini karena semen, pasir, batu itu sudah direkatkan. Kita mau bongkar, nggak bisa itu jadi pasir lagi, nggak bisa dia jadi batu utuh, pasti dipecah. Nggak bisa dia nanti besi itu masih, mungkin besi sudah berkarat karena dia kena semen dan yang lain. Tapi kalau model bongkarnya, dia pindahnya adalah, ada kan beberapa rumah itu bisa dipindah kan, digeser gitu. Jadi pakai tuas atau yang lain. Intinya rumah itu bisa digotong, mungkin satu kampung pakai 1000 orang atau 500 orang bisa digotong. Ayolah kita pindahkan. Itu insya Allah tidak ada kerugian secara ini. Mungkin nanti biaya gitu ya, biaya menggotong itu. Nah, ini kalau misalnya si A tadi berlepas diri, saya tidak mau tahu, pokoknya bersihkan tanah saya dari bangunan ini, bersihkan tanah saya dari pohon-pohon ini. Bisa nggak seperti itu? Jawabannya nggak bisa. Pilihannya nanti kalau kamu nggak mau bayar kerugian-kerugian yang muncul, maka gugur hakmu untuk mengambil dengan cara syuf'ah. Idzan tasqutu syuf'atuka wala haqqu laka. Kamu nggak ada hak kalau begitu. Jadi pilihan kamu kalau mau ambil silahkan, tapi ganti kerugiannya. Itulah kenapa syariat Islam itu melihat dari dua kubu ya. Satu, pihak si pembeli itu kan juga nggak salah apa-apa. Kalau ditanya pembeli salah nggak? Enggak, dia bayar. Walaupun tadi memang ada catatan di situ ya. Catatannya apa? Misalkan dia menyembunyikan dari si A ya. Tapi di situ posisi dia menduduki tanah itu beli, bukan curi dia. Dan si B punya hak juga untuk jual gitu. Jadi si C masuk dengan cara yang hak, dia tidak bisa disalahkan. Si A juga. Makanya ini nanti harusnya nego mereka, titik temunya di mana. Tapi secara default tadi katanya nggak boleh. Kalau kamu nggak mau bayar ganti rugi, ya sudah, biarkan itu jadi punya si C, si C punya 50% punya si B tadi. Wa tabqal ardu wal bina wal ghiras lil mushtari. Udah 3 item ini, tanahnya, bangunannya, pohon-pohonnya, dia tetap punya itu. Wa li rabbihi akhdhuhu bila darar. Nah, sekarang kita geser ke sudut pandang. Kalau tadi kan fokusnya point of view-nya dari pihak A ya, rekan kongsi. Itu yang banyak kita obrolin dari tadi. Sekarang kita pengen ngobrol itu dari pihak si C. Si C selaku pemilik bangunan dan si C selaku pemilik pohon, dia boleh kalau dia mau tarik. Jadi dia bisa bilang tuh sama si A, bangunan ini nanti saya angkat deh, saya pindahin kalau kamu memang mau tarik 50% punya si B dengan jalur syuf'ah. Enggak apa-apa, kita kasih sudah. Nanti ini saya akan pindahkan. Idza ta'arada. Nah, oke. Yang jadi masalah begini, muncul pertentangan antara keinginannya C dengan keinginannya si A. Siapa yang kita dulukan? Si A atau si C tadi sebagai pemilik, dia pengennya itu untuk saya. Sedangkan si A bilang, an akhudhaha wa saminuha alayya. Udah biar aja bangunannya, biar di situ saya bayar, kata si A. Kata si C, enggak, urid an akhudha. Ini mau saya pindahkan, mau saya bawa sama saya. Pohon-pohon pun mau saya bongkar, kata si C. Ana li makanun akhar. Saya punya kok lahan yang lain, saya punya tanah yang lain. Ntar bangunan ini bakal saya pindahkan tuh ke tanah saya. Pohon-pohon ini akan saya tanam ulang di tanah saya. Udah, saya bongkar, saya cabut. Kata si C begitu. Fal qaulu rabbiha li'annahu bilku. Jadi di sini yang dimenangkan siapa kalau seperti itu? Yang dimenangkan adalah si C. Karena memang default si C sebagai pemilik bangunan dan dia sebagai pemilik pohon. Lakin al-muallif rahimahullah, cuman di sini sekarang ada catatannya. Si C, ingat lo ya, kamu mau bongkar bangunanmu, kamu mau bongkar pohonmu, ingat ada catatannya. Kata penulis di sini bila doror wala madarrah.
tanpa menimbulkan mudarat atau kerusakan bagi si A. Jadi enak sebenarnya, Islam itu saling menjaga. A nggak boleh seenaknya saja, C nggak bisa seenaknya. Masing-masing saling jaga haknya. Wala budda min hadza fa in kana hunaka darar fa innahu la yumkin an yuzal ad-darar bi maslahah. Sehingga kalau nanti gara-gara aktivitas C mau bongkar itu bangunan atau dia mau cabut itu pohon menimbulkan mudarat, nggak bisa. Kita akan bilang sama si C, mohon maaf, ini nggak bisa kita lanjutkan. Karena li'anna akhdha rabbiha lahu maslahalah. Kalau bangunan itu dibawa oleh pemiliknya tadi, iya betul, memang ada maslahatnya gitu ya. Memang ada maslahatnya buat dia. Lakin yatadarrar rabbul ard, pemilik tanah yaitu si A akan mendapatkan dampak buruk. Wa minal ma'lum anna dar al mafasid aula min jalbi al masalih. Dan sudah menjadi hal yang umum buat kita, maksudnya ya orang-orang yang sudah belajar dan yang lain itu insyaallah paham bahwa kita punya kaidah dar al mafasid aula min jalbil masalih. Ketika kita berhadapan dengan dua perkara, mana yang kita harus pilih? Menolak atau mencegah, menghilangkan mafsadat, atau meraih dan mendapatkan maslahat. Ada dua. Mana yang kita harus prioritaskan? Ini nggak bisa nih diambil dua-duanya, nggak bisa. Mafsadatnya ditolak, maslahatnya dapat. Nggak. Harus salah satu. Maka yang kita pilih adalah darul mafasid. Menolak keburukannya, menghilangkan keburukan itu yang harus didahulukan. Sehingga mohon maaf ini siapa tadi? Si C udah nggak dapat nih, nggak bisa kamu tarik karena muncul mudarat gara-gara aktivitas kamu. Di sini al-musyari yurid an ya'khudal ghiras wal bina mudarra la lil maslah. Apalagi kita tahu ternyata ada indikasi, ada bau-bau kalau si C ini memang niatnya bongkar bangunannya atau bongkar pohonnya untuk memudaratkan si A. Nah, ini lebih jelas lagi untuk dilarang. Wa hadza qad yaqa. Dan ini kata Syekh mungkin saja, mungkin terjadi. Wa in kana qad la yantafi bihi. Meskipun si C ngerasa memang nggak ada benefitnya, nggak ada manfaatnya buat dia. Bangunan tadi dia mau robohkan, atau pohon tadi dia mau tumbangkan, itu intinya dia sakit hati lah gitu ya. Sakit hati, pokoknya nggak terima. Pokoknya daripada itu jatuh ke si A, bagus saya robohkan. Nanti saya bawa reruntuhan bangunannya, mau saya hancurkan aja nih bangunannya, kata dia. Misal ada begitu kan. Nah, fa yaqul ana urid an ahdimal bina wa ana a'rif al-an annani la antafi bi al-hadid walal labin. Dan dia bilang ini besi-besi bekas juga memang enggak kepake lagi jadinya. Dan batu bata yang udah pecah-pecah juga enggak bisa lagi kan, udah hancur. Naqul hadza safa wala yumkin an numakkinaka minas safa. Kita kasih tahu sama C ini adalah bentuk kedunguan. Enggak sehat kamu. Dan gak mungkin gitu loh kita membiarkan kamu melakukan perbuatan itu. Ini perbuatan orang yang tidak cerdas, dungu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tegas menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kasih, jangan diserahkan harta-harta kalian itu yang kalian sebagai walinya, kalian sebagai pemegang amanahnya, jangan diserahkan kepada orang-orang yang safi. Tidak bisa dia pakai harta dengan baik. Tadi dibuang sia-sia, dihancurkan. Jadi kita larang tuh si C tadi. Nah, ada dua kondisi tadi kan, gimana kita larangnya. Al-ula idza kana 'alal ardi darar. Yang pertama, kalau memang aktivitas si C keinginan dia untuk bongkar, untuk memindahkan pohon itu ternyata menimbulkan mudarat terhadap tanah, nggak boleh ya, mohon maaf C. Atau yang kedua, idza kana al mushtari la yantafi'u biha, atau si
tanah memang nggak ada mudarat sama sekali, nggak ada masalah, tapi si C ini nggak ada benefit yang dia ambil. Pokoknya saya tebang aja, udah habis sudah. Ini bentuk orang dungu. Maka ada catatan kan, kalau sebagian orang itu cara protes gitu ya, sebagian orang itu cara meluapkan kekecewaan itu dengan cara apa? Dengan cara membuang harta. Ini nggak boleh. Membuang harta itu sia-sia gimana? Dia punya pohon cabai, dia punya pohon ini, terus dipotong, ditumbangi, dimatikan. Loh, kamu itu bibit cabenya beli, kemudian ketika nanam ada pupuknya, ada pestisidanya, ada waktunya, ada tenaganya, mungkin ada mulsanya. Itu ada biaya per pohon itu. Kamu tebang begitu saja, dibuang sia-sia. Nah, bisa nggak dimanfaatkan? Walaupun mungkin nggak seberapa, ya itu lebih baik dibanding nol. Sehingga kekecewaan itu disalurkanlah dengan cara-cara yang lebih bermanfaat gitu ya. Fa nakun zidna ala kalamil muallif bila darar in kana yumkinuhu al-intifa' biha li'annahu idza kana darar fa innahu la yumkin an yaqa al-insan fi darar li ajli al-maslahat. Jadi dibilang tadi tidak boleh menimbulkan mudarat bagi si A, dan itu dengan catatan si C-nya emang mau ambil karena keperluan dia, ada maslahat. Kalau dia mau ambil gak ada maslahat, ya gak boleh. Nanti jadinya buang-buang harta. Itu sama seperti kasus orang yang jual beli buah, posisi buah masih mentah, dia mau langsung petik, habis itu apa? Udah kebuang gitu. Ini gak boleh. Contoh belinya apa? Beli buahnya di pohon durian yang masih mentah, durian muda. Kalau misalkan durian mentah itu nggak bisa diapa-apai, di sayur nggak enak, di sambel nggak enak, dibikin rujak nggak enak. Terus untuk apa? Ya udah mau saya buang aja, nggak boleh. Kamu berarti nanti jatuh dalam perbuatan tabzir, menyia-nyiakan harta, dan itu dilarang. Wa in lam yakun darar, lakin yafsud hada al-ghiras wal bina fa innana la numakin al-mushtari min zalik. Oke. Kalau memang tidak ada mudarat, tapi gara-gara itu akhirnya ini akan merusak pepohonannya sendiri, atau itu akan memudaratkan bangunannya sendiri, sudah kita bilang jangan dilakukan. Li'anna hadza min bab idha'ati al-mal was-safa. Kalau tujuan kamu cuma mau menghancurkan karena sakit hati, kecewa, bukan untuk dimanfaatkan lagi ya, bukan karena untuk sesuatu yang lebih maslahat, ini kamu berarti melakukan aktivitas buang-buang harta. Waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal wa qala ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Dan Rasul melarang umatnya untuk idha'ah al-mal, buang harta sia-sia. Dan Allah tegaskan juga wala tu'tus sufaha amwalakum, anak orang-orang yang safi itu jangan dikasih harta, jangan dipasrahi. Di antara contoh orang safi apa sekarang yang dungu? Orang yang akal sehatnya keganggu dengan judi, keganggu dengan minuman keras, keganggu dengan apalagi misalnya narkoba dan yang lain. Sehingga ada uang habis sudah untuk main judi, ada uang habis untuk mabuk, ada uang habis untuk narkoba. Ini kalau bisa jangan dikasih uang. Kenapa? Ya walaupun ujung-ujungnya nanti tetap aja dia akan cari cara kan gimana dapat uang. Tapi biasanya dia tidak peduli dengan kewajiban nafkahnya, tidak peduli dengan pasangannya, tidak peduli dengan anaknya, dan tidak urus dengan keluarganya. Sehingga ini orang yang safi. Wal gharib annal ashab rahimahumullah yukhalifuna kalam al-muallif yaqulun lahu akhdhuhu walau tadarrarat al-ard walau ma'a darar. Cuman agak aneh kata Syekh di sini. Para ulama mazhab Hambali yang lain gitu ya, itu justru pendapatnya berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Zadul Mustaqni ini. Yukhalifuna kalam al-mu'allif. Yaqulun, para ulama Hambali itu menyampaikan lahu akhdhuhu walau tadarraratil ardu walau ma'adarar. Si C itu kata mazhab Hambali ya, ini
tetap boleh bongkar, tetap boleh cabut, meskipun menimbulkan mudarat pada tanah, meskipun nanti menimbulkan mudarat pada si A, karena punya dia. Ini pendapat versi mazhab. Lakin hadal qaul al-madhab dhaif, tapi kata Syekh, pendapat mazhab ini lemah. Wa hada yadulluna ala anna sahibal kitab lam yaltazim bil madhab fi jami'i al-masail. Sehingga di sini sebenarnya menambah bukti gitu ya. Apa yang dituangkan oleh penulis di dalam Zadul Mustaqni itu tidak semuanya gitu. Lam yaltazim bil mazhab, tidak semuanya mengikuti pendapat dalam mazhab Hambali. Tidak semua permasalahan. Wa hadza katsir liman tadabbara, dan kata Syekh ini di banyak perkara gitu loh, di banyak kasus. Orang-orang yang mentadaburinya, orang-orang yang memperhatikan itu dengan seksama itu bisa melihat kok dalam kasus ini versi mazhab Hambali begini, tapi di buku kok beda ya. Padahal ini kan penulisnya Hambali. Nah, di dalam kasus ini pendapat mazhab seperti ini, tapi kenapa di buku beda? Jadi itu bisa kita perhatikan. Yakni law anna ahadan tadabbara hadzal kitab mantuqan wa mafhuman wa isyaratan. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin, kalau aja ada yang membaca buku Zadul Mustaqni dan dia berusaha memperhatikan dengan seksama baik tekstualnya ataupun kontekstualnya, maknawinya, dan apa yang terdapat dalam kitab itu, atau mungkin ada indikasi-indikasi ke arah mana. Nah, lawajada fihi asya katsirah tukhaliful masyhur minal madhab. Niscaya dia akan menemukan banyak perkara yang ini tidak sejalan, jadi jalannya beda dengan pendapat yang masyhur di mazhab Hambali. Dia ada pendapat yang kalau mazhab Hambali itu masyhurnya dalam perkara ini itu begini, tapi kenapa kok beda? Wa in mata asy-Syafi'i qabla at-talab batalat wa ba'dahu liwarisi. Nah, sekarang kalau misalnya si A ini meninggal dunia dan dia belum sempat untuk tolab, belum sempat menagih dari si C, kata penulis di sini batal, gugur hak suf'ah dia. Nanti kepemilikannya si A ya sudah pindah ke ahli waris. 50% tadi kan, jadi itu jadi harta waris. Fa idza mata asy-Syafi'i wa huwa asy-syarik al-awwal qabla an yutalab bisyuf'ah fa inna syuf'ata tabtul wa laisa liwarisihi al-mutalaba bidzalik. Nah, kalau menurut penulis Zadul Mustaqni ini, ahli waris tidak punya hak untuk nuntut syuf'ah dari si C, karena yang punya hak adalah si A tadi. Ahli warisnya A enggak. Amma idza kana ba'dal mutalabah, tapi kalau A sudah pernah nagih, sudah pernah minta, tinggal ini mau dibayar atau ditransfer, ninggal dia. Tapi dia sudah omong gitu, sudah minta dari si C bahwa ini akan saya tarik. Berarti si ahli waris fa innal warisa ya'khudhu biha, bisa lanjutkan itu. Wal mutalaba an yaqul ana urid. Jadi dibilang dia sudah meminta itu bentuknya gimana? Dia sudah ungkapkan, dia sudah sampaikan. Punya si B saya tarik. Sini, kasih ke saya. Wali al-haq fi hada wal akhdhu an yaqul akhadtuhu bi syuf'ah. Jadi dia bilang ini saya ambil, saya tarik, lalu ini jadi punya saya semuanya, nanti saya bayar gitu kan. Wa hadza yusbih min ba'dil wuju' al-khidbah wal aqd. Di sini Syekh memberikan contoh dari kasus yang lain. Ini seperti kasus khidbah, meminang atau melamar dengan akad gitu ya. Jadi tahapannya proses peminangan, proses pelamaran itu sebelum akad nikah. Kalau khidbah tadi adalah ibda al-khatib ar-raghbah fi hadhil mar'ah. Dia nyampaikan saya pengen nikahi, saya tertarik gitu kan, khidbah. Kalau akad ya sudah clear di situ. Fa Syafi'i idza mata qabla an yutalib fa innahu la syuf'ah lahu li'annahu. Nah, kalau dia
tadi dia minta gitu ya, dia sudah wafat, sebelum dia akad atau sebelum dia tarik, ya sudah tidak ada syuf'ah karena dia belum minta. Dan ahli waris juga nggak bisa meneruskan, li'anna syuf'a hakun lisyafi' haitsu inna al-khiyar lahu falamma mata. Jadi argumen yang dipakai itu adalah hak dari si A. Kalau A sudah wafat dan dia belum gunakan hak itu, berarti ahli waris tidak bisa menggantikan posisi si A. Qalu li'annahu yushbih man aujaba al-bai' summa mata qabla qabul al-mushtari. Ini katanya ya gitu ya. Argumen yang dipakai seperti kita lagi transaksi jual beli, baru ijab tapi belum qabul. Jadi si penjual bilang ini saya jual ke kamu, atau si pembeli bilang saya mau beli barang itu, tapi baru sepihak. Makanya dia ungkapan itu masih di titik seperti tadi, belum ada ikatan sama sekali, belum ada akadnya. Maka ijab tadi akan batal secara sepihak. Jadi saya mau beli gelasnya, terus ninggal dia. Atau saya jual mobil ini, terus ninggal. Mobilnya nggak jadi kejual itu. Jadinya harta waris. Qalu kadzalika asyuf'ah tabtul idza mata qabla an yutalab. Jadi batal haknya sebelum dia selesaikan itu. Walakin hadzal qiyas laisa bisahih. Cuman Syekh kurang sependapat di sini. Beliau mengatakan ini kias yang tidak sahih karena idza mata al-mujib qabla al-qabul lam yatim al-bai'. Karena kalau kita bicara jual beli tadi memang baru setengah akadnya gitu ya, atau baru omongan saya mau jual, atau baru omongan saya mau beli, memang belum ada jual beli. La yatim illa bi ijab wa qabul, karena jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Sedangkan dalam perkara syuf'ah tadi, hak itu sudah sabatat, hak itu sudah kekunci, emang ada haknya dan si A mau pakai hak itu. Jadi begitu B jual ke C, hak itu sudah langsung otomatis muncul. Bukan belum muncul dia sudah muncul itu. Fasarat haqqan li syafi' wa hiya muta'alliqah bil mal la bi badan fa innaha tabqa liman warsal mal ba'da. Jadi hak syuf'ah itu mengikatnya kepada harta, bukan pada fisiknya si A. Enggak. Sehingga kalau nanti kepemilikan itu turun ke ahli waris, maka ini hak syuf'ah ngikut pada kepemilikan ini. Makanya bisa diteruskan oleh ahli waris. Sehingga di sini saya menegaskan falil warasah al-mutalabah bihi. Ahli waris bisa minta ke si C. Ma'anna sahib sil'ah al-mushtari lam yutalab walakinnana naqul lam yaskut haqquhu fa inna radda bil aib muta'alliq bi malihi. Karena hak itu belum gugur, jadi masih bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Fal qaulur rajih, sehingga di sini kita bisa lihat Syekh menegaskan pendapat yang beliau pilih dalam perkara ini fi hadhil mas'alah annahu yantaqilu hakul mutalabah bisyuf'ah ilal waris. Jadi hak untuk menggunakan syuf'ah tadi turun ke ahli waris. Li'anna hadza tabi'un lil milk, karena dia mengikuti kepemilikan. Fa idza mata asy-syafi' wa lam yutalib fa lil waris an yutalib ma li'anna hadza min huquqi al-milk. Wa idza kana min huquqil milk fa inna al-milk yantakil bi huquqihi wa li hadza najid fi wasa'iq al-bai' wa qawluhum fasara al-mabi' milkan lil mushtari bi jami' huquqihi wa hududihi wa minha al-akhdhu bi syuf'ah wa hadha huwa as-shawab. Jadi itu pendapat yang lebih tepat kata Syekh, dia akan ikut dengan kepemilikan dan itu yang bisa diteruskan oleh ahli waris. Li'annahu haqqun sabit fa yuwaris anil mayyit kama yuwarisil mal wa kama tawarasa baqiyatul huquq. Sama seperti hak-hak yang lain. Jadi itu bisa diturunkan dan ahli waris boleh tagih itu ke si C kalau mereka tahu bahwa ternyata bapak mereka itu punya hak syuf'ah untuk tarik
porsi saham B dari si C. Jadi bisa dipakai gitu ya. Kemudian wa ya'khudhu bi kulli asaman fa in ajaza an ba'dihi saqatat syuf'atuhu. Ini nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Karena ini sudah bicara teknis untuk mengambil hak syuf'ah gitu ya. Insyaallah berapa yang harus dibayarkan, boleh nggak dinego, itu nanti bicara seperti itu lebih detail. Wallahu a'lam. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.